Saudara-saudara, pembahasan kita kali ini sangat penting, yaitu perlu kita ketahui mengenai tabernakel. Pengertian: sebuah lemari atau kotak penyimpanan khusus untuk menyimpan sakramen yang telah disucikan, tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus dalam bentuk roti dan anggur yang digunakan dalam ritus komunitas suci. Asal kata tabernakel, bahasa Inggris tabernacle, artinya tenda, pondok, rumah penginapan. Bahasa Ibrani miskan, artinya tempat Tuhan berdiam di dalam tengah umatnya. Bahasa Yunani skeno, artinya bertempat tinggal, mendiam. Bahasa Latin tabernaculum, artinya rumah penginapan. Fungsi tabernakel sebagai tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus, yakni tubuh Kristus dalam rupa hosti yang telah dikuduskan dengan perayaan Ekaristi. Mengapa harus disimpan? 1. Kegunaan viaticum, untuk diberikan kepada umat yang sakit yang tidak perlu bisa ikut dalam perayaan Ekaristi di gereja, atau untuk bekal terakhir bagi orang-orang yang akan meninggal. 2. Kegunaan rahasia, untuk dihormati dalam adoration kepada sakramen Maha Kudus. Dihormati, disembah, ditujukan sebagai simbol kehadiran Kristus sendiri. Kegunaan pastoral, tubuh Kristus disimpan untuk dibagikan pada perayaan berikutnya, terutama untuk upacara Jumat Agung. Teologinya, 4. Teologinya, selain dalam perayaan Ekaristi, tanda kehadiran Kristus juga dinyatakan dalam sakramen Maha Kudus yang disimpan dalam tabernakel. Bentuk dan penempatan: 1. Harus kokoh, tidak mudah dibongkar, tidak tembus pandang, anggun, dihiasi dengan pantas. 2. Dapat masuk ke dalam tembok gereja atau di pada tempat yang menarik. 3. Tidak sekali-sekali tempat di atas altar, tempat di mana Ekaristi dirayakan. 4. Dilengkapi dengan kunci untuk menghindari terjadinya pencemaran hosti. Kapal Ekaristi di luar gedung gereja di mana dilaksanakan perayaan, harusnya ada tempat khusus yang memadai yang disebut kapal Ekaristi. 2. Tempat itu dirancang khusus untuk digunakan oleh siapa saja jika ingin berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. 3. Sebagai tempat devosi yang berkaitan dengan Ekaristi, maka tempat ini harus mudah dijangkau oleh umat yang akan berdoa. 4. Jika umat yang hadir dalam misa harian tidak terlalu banyak, maka misa dapat dilaksanakan di kapal Ekaristi. 1. Tabernakel, sebagai halnya dengan ambo, sedilia, dan altar, maka sebaiknya hanya ada 1 tabernakel dalam gereja. Sebelum digunakan untuk keperluan liturgis, maka tabernakel harus diberkati terlebih dahulu. Tanda yang menyala: 1. Jika dalam tabernakel terdapat sakramen Maha Kudus, maka sebuah tanda berupa lampu kecil dinyalakan dengan menggunakan lilin atau bahan bakar minyak. Lampu ini sebagai tanda kehadiran Tuhan. 2. Jika ada sakramen Maha Kudus dalam tabernakel, penandaan ini tidak diperlukan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita, khususnya tentang apa itu tabernakel. Saudara-saudara, pembahasan kita kali ini sangat penting, yaitu perlu kita ketahui mengenai tabernakel. Pengertian: sebuah lemari atau kotak penyimpanan khusus untuk menyimpan sakramen yang telah disucikan, tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus dalam bentuk roti dan anggur yang digunakan dalam ritus komunitas suci. Asal kata tabernakel, bahasa Inggris tabernacle, artinya tenda, pondok, rumah penginapan. Bahasa Ibrani miskan, artinya tempat Tuhan berdiam di dalam tengah umatnya. Bahasa Yunani skeno, artinya bertempat tinggal, mendiam. Bahasa Latin tabernaculum, artinya rumah penginapan. Fungsi tabernakel sebagai tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus, yakni
tubuh Kristus dalam rupa hosti yang telah dikuduskan dalam perayaan Ekaristi. Mengapa harus disimpan? 1. Kegunaan viaticum, untuk diberikan kepada umat yang sakit yang tidak perlu bisa ikut dalam perayaan Ekaristi di gereja, atau untuk bekal terakhir bagi orang-orang yang akan meninggal. 2. Kegunaan adorasi, untuk dihormati dalam adorasi kepada sakramen Maha Kudus. Dihormati, disembah, ditujukan sebagai simbol kehadiran Kristus sendiri. Kegunaan pastoral, tubuh Kristus disimpan untuk dibagikan pada perayaan berikutnya, terutama untuk upacara Jumat Agung. Teologinya, 4. Teologinya, selain dalam perayaan Ekaristi, tanda kehadiran Kristus juga dinyatakan dalam sakramen Maha Kudus yang disimpan dalam tabernakel. Bentuk dan penempatan. 1. Harus kokoh, tidak mudah dibongkar, tidak tembus pandang, anggun, dihiasi dengan pantas. 2. Dapat masuk ke dalam tembok gereja atau pada tempat yang menarik. 3. Tidak sekali-sekali tempat di atas altar, tempat di mana Ekaristi dirayakan. 4. Dilengkapi dengan kunci untuk menghindari terjadinya pencemaran hosti. Kapel Ekaristi. Di luar gedung gereja di mana dilaksanakan perayaan harusnya ada tempat khusus yang memadai yang disebut kapel Ekaristi. 2. Tempat itu dirancang khusus untuk digunakan oleh siapa saja jika ingin berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. 3. Sebagai tempat devosi yang berkaitan dengan Ekaristi, maka tempat ini harus mudah dijangkau oleh umat yang akan berdoa. 4. Jika umat yang hadir dalam misa harian tidak terlalu banyak, maka misa dapat dilaksanakan di kapel Ekaristi. 1. Tabernakel. Sebagian halnya dengan ambo, sedilia, dan altar, maka sebaliknya hanya ada 1 tabernakel dalam gereja. Sebelum digunakan untuk keperluan liturgis, maka tabernakel harus diberkati terlebih dahulu. Tanda yang menyala. 1. Jika dalam tabernakel terdapat sakramen Maha Kudus, maka sebuah tanda berupa lampu kecil dinyalakan dengan menggunakan lilin atau bahan bakar minyak. Lampu ini sebagai tanda kehadiran Tuhan. 2. Jika ada sakramen Maha Kudus dalam tabernakel, penandaan ini tidak diperlukan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita, khususnya tentang apa itu tabernakel. Saudara-saudara, kita akan bicarakan satu tema yang sangat penting di channel ini, yaitu tema yang bertema tabernakel gereja. Tabernakel dalam gereja Anglikan, gereja Katolik Roma, dan gereja Ortodoks Timur adalah sebuah lemari atau kotak penyimpanan khusus untuk menyimpan sakramen yang telah disucikan, tubuh, darah, dan jiwa dan keilahian Yesus Kristus dalam bentuk roti dan anggur yang digunakan dalam ritus komunis suci. Pada masa awal perkembangan Kristiani, tabernakel menyimpan benda suci disimpan dalam rumah-rumah pribadi, di mana umat Kristiani bertemu untuk berkumpul bersama saudara seiman oleh karena ketakutan akan ganjar dan hukuman dari pihak penguasa. Penampilan dalam adat gereja Katolik Roma dan Barat, tabernakel ini ditutupi dengan selimut yang disebut conopaeum. Selimut ini penampilannya bisa mirip seperti tenda atau seperti gorden, tergantung apakah tabernakel ditaruh berdempetan dengan dinding atau berdiri sendiri. Kebiasaan ini sekarang tidak diharuskan. Sebuah conopaeum yang menutupi sebuah tabernakel adalah sebuah simbol dari menetapnya tubuh Kristus, sama seperti saat Roh Tuhan tinggal dalam tabernakel di padang gurun dalam kelima buku Nabi Musa. Penutup ini juga menampilkan unsur dasar tabernakel yang merupakan sebuah tenda. Umat Katolik Roma dan Ortodoks sama-sama merujuk perawan suci Maria
sebagai tabernakel dan dalam devosi mereka. Karena Bunda Maria membawa tubuh Kristus dalam dirinya. Dalam perannya sebagai Theotokos, seperti fungsi tabernakel dalam gereja saat ini. Fungsi dalam gereja Mormon, bahasa Inggris The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, tabernakel digunakan sebagai tempat kegiatan religius yang multiguna, baik sebagai tempat upacara agama, konferensi gereja, maupun sebagai pusat komunitas. Walaupun saat ini The Stake Center telah mengambil alih fungsi tabernakel untuk tempat penyimpanan, tempat pelayanan umat dan pusat komunitas. Beberapa tabernakel, terutama di Utah dan Hawaii, hingga saat ini masih digunakan sebagai pusat kebudayaan gereja dan untuk tujuan religius lainnya. Oke, sekian pembahasan tentang tabernakel.